Alright guys, welcome back my YouTube channel. Hari ini gue mau bahas satu topik ya, markidah. Mari kita bedah. Keluar dari outdoor lah hari ini ya guys. Jadi ada satu yang nge-DM gue soal barista jatah apa ya namanya, jatah minum kopi. Jadi mereka nanya, Uncle Jo ada jatah minum gitu gak sih? Jatah sehari berapa cup, terus dia minumnya apa aja, bolehnya berapa banyak, terus gimana gitu. Nah jadi mungkin beberapa dari kalian ada ngalamin juga ya momen dimana lu bingung kan, ini barista ini minum kerja di kafe boleh minum sepuasnya atau gimana gitu. Jadi ada momen-momen seperti itu. Ada yang lagi ngambek. Gue lagi ngisengin anak gua. Katanya aku tak suka kamu. Oke, anyway, jadi gua sih jujur gue tidak, saat awal gue buka kedai kopi nggak pernah terpikirkan juga harus ngasih jatah gitu ya, harus berapa. Tapi awal-awal sempat jadi topik di yang dulu ya, manajemen yang dulu jadi topik pembahasan juga. Tapi gue berpikir kayaknya seberapa banyak sih orang bisa minum kopi gitu sehari. Coba satu orang kira-kira berapa cup per hari. Nah kira-kira kalau misalkan ada satu orang misalkan 3 cup per hari, lalu ada 3 barista berarti 3 cup per hari kali 3 udah 9 cup tuh. Jadi memang kalau dihitung-hitung cost jadi tinggi dong. Iya juga sih, gue pikir-pikir ya. Nah itu jadi satu permasalahan di beberapa kedai. Nah kalau gue boleh sharing apalagi, dan aduh anak gue nih. Anyway, gue punya anak satu ya, cewek. Saya tak suka kamu katanya tuh. Suka kamu. Dan sama sekali tadi baru gue isengin. Ya memang gue agak jahil sih ya. Terus jahil. Oke, anyway, baik lagi. Jadi gimana dong caranya? Gua nggak ngasih jatah, dan gua nggak bahas juga sama anak bar. Dan sampai sekarang dengan secara sadar mereka sendiri itu juga kalau minum mereka buka bil, bayar gitu. Itu yang dilakukan. Jadi gua ada tanya ke anak-anak juga, dan habit ini udah sejak lama ya. Khususnya masuk pandemi lah ya. Menyisakan orang-orang yang baru gitu. Gue jadi kayak punya habit baru di kedai. Tapi setelah gue review dan setelah gue amati, ternyata kenapa mereka bayar juga, buka bill gitu ya, karena gue memang memberikan satu contoh atau satu model. Gue sebagai owner pun juga kalau minum atau makan di Uncle Jo gue bayar gitu, gue buka bill. Nah dari situ semua barista yang lama pun juga mengikuti hal yang sama gitu. Mereka buka bil, jajan gitu ya. Dan ketika ada anak baru datang, dia ngikutin budaya yang udah terbangun, bener gak? Udah sistem yang udah terbangun gitu. Terus juga ada apalagi, ya pokoknya gue memberikan contoh itu, dan terkonfirmasi apa yang dibilang John C. Maxwell di bukunya. Dibilang orang tuh tidak ngikutin apa kata lu, tapi orang ngikutin apa yang lu lakukan, perbuatan lu gitu. Jadi gue nggak terlalu banyak omong soal ini itu sama mereka. Gue kasih contoh aja gitu. Mereka tuh harus ngapain sih? Contoh misalkan buka cafe itu mereka harus bersih-bersih, ya gue harus lakukan hal yang sama. Jadi di awal-awal gue ngebangun satu sistem ini ya gue memberikan contoh dulu. Bahkan 90 hari kalau lu mau buka kedai kopi ataupun bisnis baru, lu harus terlibat secara detail, secara terperinci gitu. Apa aja sih yang perlu dikerjain, lu harus terlibat secara detail di situ. Nah itu yang gue lakukan. Jadi
ternyata bulan demi bulan, tahun demi tahun budaya itu jadi udah nempel di Uncle Joe gitu, di melekat gitu ya. Jadi mereka otomatis ketika mereka jajan ke sini buka bill gitu, mereka bayar. Terlepas gue tiap bulan tuh, kalau dulu sebelum pandemi kan gue ada voucher ya, voucher, kita punya voucher jajan gitu dikasih ke anak-anak bar, dan gue mulai terapin lagi bulan kemarin gitu. Sejak PPKM kayaknya kasihan juga mereka jajan-jajan di kedai, tapi omset kita juga lagi drop, jadi gue kasih voucher aja deh gitu buat mereka bisa jajan makan di sini tanpa mereka merasa bersalah gitu. Kan kalau diem-diem di belakang gue pasti bersalah dong kalau lu jajan makan tapi lu nggak bayar gitu ya. Jadi habit itu udah melekat gitu di mereka. Jadi ketika mereka jajan, mereka beli minuman, beli makanan apapun di Uncle Joe, mereka bayar, buka bill pasti. Itu mau dibawa pulang take away, misalkan habis tutup closing gitu ya, kalau mereka bikin kopi Uncle di depan gua gitu, mereka tetap bukannya mencuri-curi, enggak, justru mereka bayar gitu. Itu yang gua tanamin dengan memberikan contoh atau teladan, dan itu pentingnya ya sebagai owner juga. Lu mesti kasih contoh bahwa kalau lu jajan jangan mentang-mentang lu owner, lu bos, semua yang ada di situ lu bisa makan sepuas-puas lu gitu, jangan gitu. Harus kasih contoh, karena kan kita mau bangun satu sistem, bangun satu bisnis. Kalau misalnya ada om lu gitu, jadi ini pun berlaku buat kerabat-kerabat lu gitu. Lu misalkan ngundang apa, mertua lu atau om lu atau bokap lu atau keluarga lu lah datang ke sini, lu boleh bayarin traktir mereka, lu bayar buka bill gitu. Jadi jangan mereka nggak bayar karena mentang-mentang saudara lu atau keluarga lu gitu, tapi ya buka bill gitu. Kalau lu mau traktir, treatment dia ya lu yang cover biayanya. Jangan gara-gara dia datang ke sini terus karena dia tahu lu ownernya, wah udah nggak apa-apa nggak bayar, nggak gitu. Mereka tuh harus tahu kalau lu membayar billnya mereka gitu ke saudara lu, ke keluarga lu. Mereka harus tahu bahwa si Uncle Joe nih kalau jajan sendiri atau traktir koleganya atau traktir saudaranya, mereka bayar gitu. Gitu sih gue rasa ya, paling soal barista jatah. Jadi gue nggak pakai jatah-jatahan. Kalau kalian mau pakai juga boleh. Mungkin ada gak teman yang ngalamin hal yang sama, ngalamin dimana barista harus dapat jatah atau nggak dapet jatah tapi dibebasin tapi bayar, atau gimana nih? Gue nggak tahu deh. Kalian punya problem apa seputar ini? Silahkan komen di bawah. Kalau lu sebagai owner coffee shop gimana menurut lu? Kalau lu jajan di coffee shop lu bayar atau enggak? Ya, saran gue sih bayar, dan kasih contoh buat anak-anak bar. Gitu aja, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel